Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang PowerPoint sejarah perkembangan dan pertumbuhan fikih. Dan PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Ahmad Bayaki Arafat dan Mas Erianto. Dan sebelum menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan pertumbuhan fikih, saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu fikih atau pengertian dari ilmu fikih itu sendiri. Dan dilihat dari sudut bahasa, fikih berasal dari kata fuqaha yang berarti memahami dan mengerti. Sedangkan menurut istilah syar'i, yaitu ilmu yang membicarakan mengenai hukum-hukum syar'i amali yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih itu berasal dari mengenai hukum-hukum syar'i. Dan setelah saya menjelaskan apa itu pengertian fikih, saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan ilmu fikih. Dan dalam perkembangan ilmu fikih terdapat dua periode, yaitu pertama pada periode Rasulullah SAW, dan pada periode ini dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul sampai wafat beliau. Periode ini sangat singkat, hanya sekitar 22 tahun beberapa bulan. Akan tetapi, pengaruhnya dari periode ini sangat besar terhadap perkembangan ilmu fikih sampai sekarang. Dan pada masa-masa Rasulullah inilah yang mewariskan sejumlah nas-nas hukum baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang berupa prinsip-prinsip hukum baik yang tersurat dalam dalil-dalil kulli maupun yang tersirat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan periode ini disebut sebagai ahdu insya dan takwin. Dan dari periode ini juga terdapat sumber-sumber hukum yang terpercaya. Dan sumber-sumber hukum itu adalah yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad. Al-Quran itu sendiri sumber hukum berasal dari Allah, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan As-Sunnah merupakan adalah atau hadis yang dari Nabi, yaitu pada ucapan, perbuatan, dan perintah Nabi. Dan sedangkan ijtihad adalah sumber hukum yang dikemukakan karena tidak adanya hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan setelah saya menjelaskan periode Rasulullah, saya akan menjelaskan periode kedua, itu periode Al-Khulafaur Rasyidin. Dan periode ini bermula dari 11 Hijriah dan berakhir pada abad pertama Hijriah. Dinamakan dengan masa sahabat atau Khalifatul Rasyidin karena tasri' ahkam dipegang oleh sahabat Rasul. Adapun sumber hukum pada periode ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Pada periode ini, para sahabat berusaha untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ide ini datang dari Abu Bakar lantaran banyaknya para hufat yang syahid di medan perang dalam melawan para murtad. Setelah itu, Abu Bakar menyuruh Zaid untuk mengumpulkan Al-Quran yang masih berserakan di pelapa-pelapa kurma dan ditulang belulang, juga yang tertulis di batu supaya menjadi satu kumpulan mushaf Al-Quran untuk dibuat satu mushaf dan dijadikan sumber hukum yang mutlak atau yang sahih. Dan setelah kedua periode ini akan ada sejarah pertumbuhan awal mula ilmu fikih. Dan sejarah pertumbuhan awal mula ilmu fikih itu akan dijelaskan oleh Mas Erianto sendiri. Periode awal pertumbuhan ilmu fikih. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 Hijriah. Periode ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarnya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa Al-Khulafaur
Rasyidin, terutama sejak Utsman bin Affan menduduki jabatan Khalifah 33 Hijriah atau 644 Masehi. Munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut. Periode keemasan. Periode ini dimulai dari awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah dalam periode peradaban Islam. Periode ini termasuk dalam periode kemajuan Islam pertama 700 sampai 1000. Ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah sangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan, perkembangan pemikiran, dan tidak saja dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya. Dinasti Abbasiyah 132 Hijriah atau 750 Masehi atau 656 Hijriah atau 1258 Masehi yang naik ke panggung pemerintah menggantikan dinasti Umayyah memiliki tradisi keilmuan yang kuat sehingga perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap berbagai bidang ilmu sangat besar. Para penguasa awal dinasti Abbasiyah sangat mendorong fuqaha untuk melakukan ijtihad dalam mencari formulasi fikih guna menghadapi persoalan sosial yang semakin kompleks. Perhatian penguasa Abbasiyah terhadap fikih misalnya dapat dilihat ketika Khalifah Harun ar-Rasyid memerintah 786 sampai 809 meminta Imam Maliki untuk mengajar kedua anaknya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Di samping itu, Khalifah Harun ar-Rasyid meminta kepada Imam Abu Yusuf untuk menyusun buku yang mengatur masalah administrasi, keuangan, ketatanegaraan, dan pertahanan. Imam Abu Yusuf memenuhi pemerintahan Khalifah ini dengan menyusun buku yang berjudul Al-Kharaj. Periode Tahrir, Tahrij, dan Tarjih dalam mazhab fikih dimulai pertengahan abad keempat sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Tahrij dan Tarjih adalah upaya tiap-tiap mazhab mengomentari, menjelaskan, dan mengulas pendapat imam mazhab. Periode ini hampir tidak ada mujtahid mandiri sehingga muncul fanatik buta. Selain itu juga muncul pertanyaan bahwa pintu ijtihad ditutup karena 1. Dorongan pengusaha pada hakim untuk memakai mazhab pemerintahan saja. 2. Sikap fanatik buta, kebukaan berpikir, dan taklid tanpa analisis. 3. Gerakan pembukaan tiap mazhab sehingga mempermudah memilih mazhab yang mendorong untuk taklid. Sekian, terima kasih.